Allah, 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 Allah. Baru-baru ini negara-negara muslim ternyata lagi mempertimbangkan untuk melepas dolar Amerika dan digantikan dengan emas. Tapi sebenarnya apa maksudnya The ini? US dollar also is not stable. Sometimes it is stronger, sometimes it's weaker. Teori modern monetary theory memang melakukan de-dolarisasi atau kita berusaha melepas ketergantungan terhadap dolar, dan pemerakarsa ini sejak ada di tahun 2009. Today we are hampered by having to use just one currency for international trade, the US dollar. 1 tahun terakhir ini dunia lebih siap menerima dinar sebagai mata uang baru yang berbasis emas. But gold has got a certain value for all countries in the world. Di mana pada saat subprime mortgage tahun 2008 itu benar-benar dunia merasa ketergantungan terhadap dolar itu tidak baik. Qatar, setelah Amerika Serikat menuding Qatar untuk menuding bahwa mereka ini mendukung terorisme, negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat seperti Uni Emirat Arab, kemudian Mesir dan juga Bahrain, ini harus memutuskan hubungan diplomasinya dengan Qatar. Now if you use a gold as a standard, which was what it was at the Bretton Woods, if you use gold as a standard, we can call our currencies by Lagi. I would like to apply sanction on Mr. Trump, but I cannot because I am a small man. But he can apply a sanction to whole countries, and we all suffer. So this is democracy at its worst. Mahathir Mohamad, ini Perdana Menteri dari Malaysia, mengusulkan untuk penggunaan emas dengan sistem barter untuk seluruh Asia Timur. Begitu Mbak nengok di depan, tulisannya cuma satu, protect dolar. Jadi tugas CIA adalah protect dolar. Jadi kalau ditanya Amerika ngamuk Mbak? Ngamuk Mbak. Ya, China, Turki, Rusia, dan juga India. Wajar saja untuk China, perang dagang yang berlangsung ini memaksa negara ini untuk mengambil langkahnya untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat. Ya ingat, emas tidak mungkin melemah, rupiah yang mungkin lemah. Nggak tahu. Kuing mata uang. Mata uang ya. Kayak uang mata uang Arab ya. Mata uang Arab ya? Iya. Kain lafaz Arab. Coba. Nggak tahu. Kurang tahu. Istana Bintang Darul Masyur. Koin. Koin apa kira-kira? Koin uang. Mata uang. Ya. Mata uang mana? Oh, Arab Saudi. Arab Saudi ya. Koin mas, terus tahu saya koin. Koin apa? Kira-kira namanya apa? Tuh koin apa ya mas ya? Time zone. Kayaknya sih yang gede time zone kayaknya gede. Ini koin tulisannya dirham mas. Mungkin Dirham. mata uang di sono. Oh. Besi ya, dari Logam? logam. Ya. Apa? Logam apa kira-kira? Logam besi. Mulai apa ini? Emas apa sih? Nggak tahu. Terbuat dari... Kok tulisannya emas? Emas beneran ya? Ini kuningan. From? Ya. Don't know? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Kalau sekarang belum ya. Ada sih sebagian kayaknya bisa kayak gini ya. Belum tahu juga. Belum tahu. Belum. Dinar adalah sebutan nama mata uang di era pemerintahan Islam yang terbuat dari emas yang dicetuskan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Dinar salah satu alat yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Sedangkan dirham adalah sebutan mata uang yang terbuat dari perak sebagai mata uang pecahan kecil dari dinar. Dinar dan dirham bisa disebut juga sebagai mata uang abadi yang tidak mengalami inflasi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Di saat zaman Rasulullah Muhammad, harga seekor kambing cukup dengan 1 dinar. Maka hari ini pun harga seekor kambing cukup dengan 1 dinar. Sedangkan pada zaman Rasulullah, harga sehelai pakaian normal berkisar 2 dirham. Dan saat ini cukup dengan 2 dirham kita masih bisa mendapatkan pakaian layak. Dinar dan dirham di Indonesia diperkenalkan kembali pertama kali oleh Islamic Mint Nusantara atau IMN
dengan merintis percetakan dinar dan dirham pada tahun 2000 yang bekerja sama dengan PT Antam Aneka Tambang. Pada awalnya mencetak dinar 4,25 gram dengan campuran perak dan dirham 2,97 gram yang didasarkan kepada fikih zakat kontemporer. Pada awalnya mencetak dinar 4,25 gram dengan campuran perak dan dirham 2,97 gram yang didasarkan kepada fikih zakat kontemporer yang banyak dirujuk oleh perbankan Islam, bahwa satu miskol adalah 4,25 gram. Kemudian pada tahun 2010, IMN menetapkan standar dunia percetakan dinar yang disebut dengan standar Nabawi yang lebih mendekati dengan tradisi awal Islami dan kaidah fikih Islam terkait miskol dalam nisab zakat emas dan perak, di mana berat dan kadar dinar diperbaiki kembali menjadi 4,44 gram emas murni dan dirham adalah 3,11 gram perak murni. Miskol dan dirham ini didasarkan kepada fikih zakat mal dengan nisab 89 gram emas murni. Dinar dan dirham adalah bagian dari muamalah Islam dan seperti telah dikatakan sebelumnya, dinar dan dirham adalah uang sunnah para nabi-nabi dan rasul sejak dahulu. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab volume 2 halaman 40 menyebutkan bahwa tidak ada ikhtilaf tentang kewajiban menerapkan dinar dan dirham, dan dikatakan bahwa yang disebut dinar Islam adalah uang emas murni. Jika ada mata uang emas campuran demikian, maka akan disebut nuqud. Sementara yang disebut fulus adalah uang tidak berharga yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Perlu diperhatikan bahwa daya beli dinar dan dirham bukanlah dilihat dari harga rupiah, tetapi dari berat dan kadar masing-masing dinar dan dirham setiap pengedar. Karena jika kita berpatokan pada harga rupiah yang berubah-ubah setiap hari, maka penentuan harga akan menjadi sulit dalam pertukaran. Selain itu, pengedar dinar dan dirham dengan berat dan kadar yang sama belum tentu mempunyai nilai tukar dengan rupiah yang sama. Semua jenis dinar dan dirham murni langsung dapat dipertukarkan dengan melihat berat dan kadar dari masing-masing dinar dan dirham. Kalau di pasar kita ini kan tidak menggunakan dinar karena harganya ya. Kita pasar kita paling masih kelasnya kelas dirham. Kami menerima semua jenis dirham cetakan mana. Semua. Selama itu berbahan perak murni dengan berat antara 2,9 sampai 3,2. Itu kan berat itu tidak terlalu sama. Kadang-kadang kita timbang yang orang ngaku beratnya sekian pun ternyata ada selisih. Kalau sedikit nggak jadi masalah lah gitu. Jadi silahkan yang mau pakai Antam, yang mau pakai IMN, Nabawi, mau pakai Salah yang dari Jogja itu, mau pakai yang Wakala atau mungkin Bintan. dia punya cetakan sendiri pun selama sesuai dengan ketentuannya monggo gitu. Iya. Kalau ada pertanyaan nanti buat apa dirhamnya dikumpul-kumpulin. Nah, ini satu permasalahan lagi. Edukasi itu kan tidak perlu monopoli. Jadi kalau saya punya dirham Antam, ada orang bertanya tentang dirham ya saya terangkan yang Antam. Nah, saya punya yang misalnya IMN, saya terangkan yang IMN gitu. Karena apa? Minimal kita kenal dulu. Ini loh ada dirham segala macam. Andai kata nanti sudah tertarik dengan dirham, dia sudah mempelajari dengan baik dirham itu seperti apa, dia akan tahu sendiri kok mana yang harus kita gunakan. Tapi kalau dari bawah kita sudah bilang nggak boleh, wah kasihan. Umat biasanya kabur kalau begitu gitu. Ide Mahathir untuk membuat mata uang bersama negara Islam itu bagus banget. Karena dari bagaimanapun selama ini kan kita ini di bawah hegemoni negara-negara kafir Yahudi ya terutama ya, ekonomi kapitalis. Kita ngomong dinar ini kan sebetulnya mata uang yang ada sejak zaman para rasul. Katakanlah minimal Rasulullah SAW ya. Dan itu salah satu keunggulan dinar ini yang terbuat dari emas, itu dia tidak ada namanya inflasi, nggak mempan inflasi. Sama sejak awal. Dulu, ya makasih Mas. Dulu kalau
beli seekor kambing misalnya dengan 1 dinar. 1 dinar. Ya. 1 dinar. Sekarang pun kurang lebih 1 dinar juga. Karena harga kambing kurang lebih 2 juta sekian kan. 1 dinar pun dengan kadar gram yang sekian gram itu dan sama. Ya, kurang lebih segitu gitu. Plus minus lah. Naik haji juga begitu. Dulu Pegadaian itu punya namanya apa sih? Emas gitu juga untuk haji dulu, pas haji. Kurang lebih kalau nggak salah 240 gram lah kalau nggak salah, kurang lebih. Itu berapapun hebatnya. Kemudian yang kedua, mata uang yang bentuk kertas itu kan dalam tanda kutip bentuk kezaliman. Sebuah kezaliman. Kezaliman. Kita punya uang di dompet 5.000 rupiah. Di dompet kamu 5.000 juga tapi US dollar 5 lembar atau berapa ya gitu ya. Itu sama-sama kertasnya. Selisihnya jauh sekali. Tapi nilainya luar biasa. Kita bawa 5.000 rupiah ke Amerika, bergedes itu kan. Bahkan sama-sama uang rupiah. Kertasnya sama, ada yang harga gambarnya 1.000 pakai pedang gitu, kayak kan? Sekarang udah nggak ada. 2.000 gitu kan? Atau yang gambarnya pakai peci, Soekarno Hatta. Bahannya sama, biayanya sama, asuransi sama, semuanya sama, tapi beda karena angka-angkanya. Itu yang pertama. Kedua, membandingkan memang mata uang asing dengan kita itu nggak semata-mata kita bicara hitam putih kayak tadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang currency itu, masalahnya ekspornya, fundamental ekonominya dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi membuktikan bahwa ada ketimpangan-ketimpangan yang ketidakadilan. Uang kertas itu kan muncul dari orang yang berusaha membuat simple aktivitas jual beli, trading. Dulu orang bawa emas lah katakan gitu ya, belanja susah tukar-tukaran segala macam. Akhirnya di Itali itu dulu di pelabuhan itu ada orang buka bangku, Banco, B-A-N-C-O, Banco. Udah sini ada berapa repot, kamu titip sini uangmu berapa gram, lalu aku tulis kertas, oe, aku hutang pada kamu gitu kan, oe. Disebut, makanya tanda bukti simpan. Misalnya Iqbal simpan 10 gram. Uang itulah, kertas itulah yang tanda bukti. Makin lama orang menukar-nukarkan uang itu, tanda bukti utang itu. Itu cikal bakalnya uang. Setiap pekan berubah-ubah ya, kurang lebih antara 20 sampai 30 pedagang. 20 sampai 30 pedagang. Untuk keramaiannya bagaimana dan jadwal pasarnya setiap apa? Ya, pasar yang ramai itu setiap Ahad Legi. Jadi kita pasarannya itu Ahad Legi. Itu berjalan kurang lebih 3 bulan, 3 pasaran. Kemudian ada usulan dari beberapa komunitas itu biar lebih cepat menyebar ke masyarakat, akhirnya dibuat per pekan. Tempatnya tetap di sini. Jadi tiap hari Ahad ada di sini. Cuma ya gini, kalau bukan pasaran agak sepi ya. Tapi ketika hari pasaran itu insya Allah banyak pembeli. Kalau penanggung jawab pasar beda lagi. Jadi di bawah wazir itu ada yang namanya mudasib ya, penanggung jawab pasar. Ya, baik, terima kasih. Saya bergabung dengan komunitas Amir Zaim. Ya, ini penggerak dinar dan dirham yang utama. Itu awal 2010, jadi hampir 10 tahun lah. Masya Allah. 10 tahun ini, dan tentu saja pasang surut ya. Waktu saya bergabung itu sudah euforianya sudah mulai nampak sebenarnya. Waktu itu 2010 itu? 2010 ya. Terus 2012 sampai 14 itu sudah mulai kami mengadakan FHP. Jadi kalau sekarang kan pasar muamalah. Kalau dulu FHP namanya. Apa itu FHP? Ya semacam pasar ini, tapi forum. Ya, saya lupa sudah terlalu lama ya. Tapi intinya itu didirikan oleh waktu itu berapa orang anggotanya? Sebenarnya itu keluar masuk. Saya akan agak sulit ya, karena pernah kami mencoba mendata para pedagangnya tentunya ya, 50 orang lebih. Tapi ketika kami mengadakan FHP, jadi kayak semacam bazar gitu, itu nanti yang datang bergantian aja. Dari 50 ini nggak bisa langsung sekaligus 50 gitu, nggak bisa. Cuma ya kadang 7 pedagang, 5 pedagang. Ya alhamdulillah memang
2 tahun, terutama 1 tahun ini perkembangan dinar dan dirham itu sangat besar. Kami bersyukur lah. Artinya perjuangan kami selama belasan tahun ya, karena teman-teman kan sudah ada yang berjuang memperkenalkan ini kan sebelum tahun 2000. Masya Allah. Iya. Udah cukup lama ternyata ya untuk informasi beredarnya dinar dirham di Nusantara ini. Yang pertama memang visi misi kami adalah menjalankan sunnah Nabi bahwa mata uang yang hak, yang benar itu adalah dinar dirham. Nah, kita di komunitas di Yogyakarta mulai memperkenalkan kepada masyarakat, ya mulai sedikit demi sedikit kita kumpulkan para pecinta dinar dirham itu, kemudian kita bikin komunitas, kemudian siapa yang punya barang bisa ditawarkan di situ. Awalnya memang sedikit, sekitar 11-an lah awalnya. 11 orang? Belasan pedagang. Kemudian kita mulai membuat grup, kemudian ada semacam pertemuan, kemudian kita rapatkan, akhirnya terbentuklah pasar muamalah di Jalan Parangtritis ini. Pertama memang kita punya rupiah, kemudian kita tukarkan dulu ke dinar maupun dirham. Jadi di Jogja ini ada 3 wakala. Apa itu wakala, Mas? Wakala itu yang mempunyai tugas untuk menukarkan dinar dirham. Oh, Masya Allah. Nah, seperti money changer gitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari dinar dirham itu kita transaksikan. Memang sekarang ini belum mutlak pakai dinar dirham. Menurut pandangan saya bahwa kebutuhan dunia Islam khususnya terhadap mata uang quote-unquote emasnya sendiri atau mata uang emasnya ini, baik dengan nama dinar dirham ataupun yang lainnya, adalah sebuah tuntutan yang kemarin dalam KTT Kuala Lumpur kita mendengarkan, dan itu adalah sebuah tuntutan yang memang sangat dibutuhkan. Dan baik pakar ekonomi sampai kepada ulama dan pemimpin negara sudah sepakat. Bahkan di luar itu, dunia sekarang di tengah ketidakpercayaan dirinya terhadap uang fiat yang mereka gunakan dan permainan atau kecurangan yang juga sedang mereka alami, membuat negara-negara di dunia ini ya berlomba-lomba untuk menyimpan emas atau memperbanyak deposito emas negara mereka sebagai jaminan ekonomi. Jadi ke depan, suka atau tidak suka, insya Allah ini sudah menjadi tuntutan pasar, tuntutan bangsa-bangsa khususnya dunia Islam di dunia ini untuk kekuatan ekonominya. Dan ke depan umat memang juga harus memfokuskan perjuangannya di bidang ekonomi ini, baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro, dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Insya Allah kekuatan sosial umat Islam yang sudah dimiliki, jika dikonversi sedikit saja menjadi sebuah kekuatan sosial ekonomi, itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar ke depan. Mari kita kerja keras, mari kita berbagi, dan kita bekerja sama. Wallahu a'lam bishawab. قالوا إنها